Siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan, untuk kita boleh persembahkan yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Yesus Tuhan, Kau
bebaskan kami Tuhan. Kami ingin memberikan hidup kami, hati kami, suara kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami ingin kuasa-Mu bekerja atas kami. Dan kami percaya ada kekuatan Tuhan yang boleh kami terima pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian? Haleluya. Kekuatan kita adalah hanya pada hanya pada Tuhan. Mari katakan dengan sungguh bahwa kekuatan kita ini adalah sumber dari Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami juga rindu untuk memberikan persembahan kami yang terbaik buat Engkau. Mari sebelumnya Tuhan, layakkan hati kami, layakkan tangan-tangan kami Tuhan yang memberikan, sehingga kami boleh memberikan Tuhan dengan lebih lagi dan menyenangkan semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik buat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan berikan korban persembahan. Dalam lembah
saudara, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami rindu kehadiran-Mu Tuhan. Sesudah kami memuji Engkau, kami juga mau mendengar firman-Mu. Berkati kami semua, kuatkan, hiburkan, pulihkan kami semua umat-Mu Tuhan. Tetap teguh di dalam beriman dan mengiring beribadah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Engkau lebih besar dari segala-galanya. Kami akan mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sebetulnya ribet ya pakai segala macam begini, tetapi untuk mengantisipasi kalau ada pemeriksaan sewaktu-waktu, jadi supaya kita tetap memakai protokol kesehatan ya. Pertama yang melayani pembicara, nanti pada kedua pemain musik dan singers, WL singer di sini memakai face shield ini ya. Puji Tuhan. Saya membandingkan dengan dokter, dengan perawat itu tidak seberapa ya. Dodi itu bilang kalau pakai APD itu tidak bisa minum, tidak bisa kencing, tidak boleh makan, tidak bisa beol selama 8 jam. Jadi ini masih cuman setengah sampai 1 jam aja ya, puji Tuhan. Nah saudara, jadi sekalipun saudara sudah cuci tangan, sudah disemprot disinfektan, di dalam ruangan ini semuanya selama ibadah berlangsung tetap memakai masker. Karena kita tidak tahu sekalipun sudah dipermukan, kalau di antara jemaat yang beribadah ini tidak ada gejala apa-apa, namanya OTG ya. Tidak bergejala tapi membawa virus. Itu sebabnya untuk mengantisipasi itu selama ibadah mesti dipakai maskernya dengan benar ya. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin sampaikan firman Tuhan tentang waktu. Kita hidup di dalam dunia ini dibatasi oleh waktu. Firman Tuhan mengatakan Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi cuma 70 tahun. Kalau toh sudah 70 tahun belum meninggalkan dunia ini, itu namanya orang kuat, saudara ya. Kalau kuat bisa mencapai 80. Kalau kuat lagi bisa 90. Kalau kuat lagi bisa 100. Tapi akhirnya kemana? Saudara-saudara, belum ada seluruh sejarah manusia mulai Adam sampai saat ini ada manusia yang melewati usia 1000 tahun. Matusalah yang paling tua 969 tahun. Dibandingkan dengan kekekalan kemana kita akan pergi, apakah seseorang akan ke neraka, apakah ke surga, itu bagaikan satu titik kecil, saudara ya, tidak sebanding dengan kekekalan. Hanya dikatakan berlalunya buru-buru, cepat saja, nggak lama sebetulnya dilihat dari kekekalan. Nah itu sebabnya ada satu doa di dalam ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau hidup kita itu hanya begitu singkat, seperti uap, firman Tuhan mengatakan sebentar saja lalu lenyap. Seperti rumput, daunnya rumput layu, bunganya juga layu dan gugur, kemudian hilang entah kemana.
Maka ajarilah kami menghitung hari-hari kami demikian, ya, supaya kita dapat menggunakan waktu sepanjang hidup kita ini dengan bijaksana. Puji Tuhan. Nah, mari kita lihat bahwa hidup ini sebetulnya cuma siklus, ya. Mudah-mudahan ini bisa mulai lahir seorang anak umur 1 tahun itu sukses kalau dia bisa jalan, ya. Umur 4 tahun sukses bagi anak 4 tahun kalau dia tidak pakai pampers lagi, ya. Umur 8 tahun sukses adalah kalau dia mengetahui jalan pulang waktu sekolah. Umur 12 tahun sukses adalah kalau dia punya teman. Umur 18 tahun dikatakan sukses kalau dia sudah punya SIM mobil. Umur 23 tahun sukses adalah kalau dia sudah lulus S1. 25 tahun Dua 30 tahun sukses adalah kalau dia sudah menikah, ya. Umur 35 tahun sukses adalah dapat uang banyak, ya. 45 tahun sukses adalah bagaimana memelihara penampilan. Umur 50 tahun lain lagi, ya, harus menyediakan pendidikan yang baik buat anak-anak. Umur 55 tahun tetap dapat melakukan tugas dengan baik, ya. Umur 60 tahun sudah tua ini, ya, tetap bisa setir mobil. Umur 65 tahun sukses adalah kalau bisa hidup tanpa sakit. Umur 70 tahun, ya, kayak saya ini, sukses adalah nggak jadi beban bagi orang lain. Umur 75 tahun sukses adalah punya teman sama-sama tua. Umur 81 tahun sukses adalah nggak pikun, ya, kalau keluar bisa tahu pulang kemana. 86 tahun sukses adalah masih sehat dan tidak pakai pampers, ya. Umur 90 tahun masih bisa jalan tanpa dituntun. Life is a cycle, ya, cycle. Nah, saudara, saudara sudah sukses yang di mana? Masih bisa tahu jalan pulang? Sudah nggak pakai pampers atau tetap pakai pampers di masa tua? Masih sakit-sakitan atau sehat? Nah, saudara, tapi akhirnya kemana kita? Apa sehat, apa sakit-sakitan, pakai pampers, tidak pakai pampers, apa bisa setir mobil, apa tidak? Akhirnya, saudara, kita akan tinggalkan dunia yang fana ini. Dan ukuran firman Tuhan 70 tahun cuman, 80, sekitar itu nggak lebih. Kalau saya dapat SMS teman saya meninggal, usia 75, usia 80, bahkan ada yang di bawah 70. Barusan ini anak satu hamba Tuhan, sehat, gemuk, ya, siapa tahu umur 45 sudah lebih dahulu mendahului ayahnya yang sudah sakit-sakitan malah. Nah, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang pertama supaya hidup ini kita gunakan untuk memperoleh keselamatan, ya. Ini semuanya kita sudah, ya. 2 Korintus 6 ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu.
Ini ada hari, ada waktu. Waktu adalah kairos, kesempatan di dalam hari-hari kehidupan kita. Ketika seseorang mendengar Injil, dia memanfaatkan untuk mengambil keputusan terima Yesus dalam hidupnya, dan dia tidak akan menyesal seumur hidupnya. Seringkali orang menyesal terlambat. Kalau seorang masak nasi jadi bubur, berarti dia menyesal cuma 1 hari. Ya buburnya masih bisa dimakan lah, besok masih bisa masak apa lagi. Kalau seseorang salah potong rambut, dari itu cuma 1 bulan. Ya, kalau rambutnya sudah tumbuh bisa potong rambut di tempat lainnya. Kalau seseorang malas belajar, tidak naik kelas, nyeselnya 1 tahun ya. Tahun berikutnya dia belajar baik-baik, dia naik kelas atau lulus. Kalau seseorang salah pilih pasangan hidup, waduh, nyeselnya seumur hidup ini ya. Makanya yang masih muda-muda ini buka mata baik-baiknya. Kalau sudah menikah, tutup mata rapat-rapat. Jangan sampai menyesal. Kalau salah memilih juru selamat, dia penyesalannya kekal. Waduh, dulu tahu begini masuk neraka. Dulu mengapa saya menolak Yesus, ya? Maka kalau seseorang tidak salah pilih, dia hidup kekal di sorga selama-lamanya. Itu sebabnya masih ada waktu untuk memilih juru selamat, supaya tidak menyesal dalam penyesalan yang kekal. Nah, sekarang sesudah percaya kepada Yesus, kita masih hidup dalam dunia, kita pakai apa hidup ini? Efesus 5, 15, 16, 17 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat 2 mengatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah, karena kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah, marilah saudara, sisa waktu sejak kita kenal kepada Tuhan, kita jalani bukan menurut seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, tetapi sesuai atau menurut kehendak daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, tetapi diselamatkan, lalu kita menjalani hidup menurut kehendak Allah, kita masih hidup di dunia. Dan Tuhan berkati kepada kita. Tuhan pelihara kepada kita sekalipun di masa pandemi corona. Beberapa waktu lalu, saudara, saya melayani ulang tahun teman saya yang ke-70 tahun. Hadir pendeta-pendeta, nggak ada yang makin kurus, makin gendut semua. Ya, makan tidur. Nah, Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik terutama kepada saudara seiman. Dimulai dari mana? Dari rumah dulu. Suami selalu berbuat baik kepada istri, sebaliknya istri kepada suami, orang tua kepada anak.
anak kepada orang tua. Saudara, jangan sampai ada suami sama sekretarisnya begitu baik, ya sama istrinya maki-maki. Ya, harus lebih baik kepada orang serumah, baru kepada saudara seiman. Apa artinya berbuat baik? Suka menolong, suka membantu, suka memberi, memberkati. Wah, saya tidak punya uang, Pak. Nggak sebatas uang, saudara. Kita bisa tersenyum, ramah terhadap orang lain, ya, menguatkan, menghibur saudara kita. Puji Tuhan. Mari kita lihat sesuatu yang menarik ini, ya. Ini ada orang naik kereta api, lalu ada orang tua yang hanya bisa beli tiket tanpa tempat duduk, jadi mestinya dia berdiri. Kok nggak bisa? Oh, bisa. Dan nggak ada yang mau memberikan tempat duduknya, sampai ada seorang cewek mempersilahkan Pak tua ini untuk duduk di tempat duduknya, ya. Kamu bagaimana? Aku masih muda, Pak. Mbak, gitu kira-kira gitu, ya. Nah, lalu si Mbak Kakung ini duduk di tempat duduknya, kira-kira perjalanan masih kurang 5 jam lagi. Dan dia sudah duduk beberapa jam, masih kurang 5 jam lagi. Nggak usah khawatir dengan aku, Mbak. Sampai akhirnya waktu malam semua tidur, ya, Mbak ini mengkis-mengkis, ya, main kambuh. Ya. Cewek itu masih tetap berdiri, ya, tetap bertahan. Lalu ada pemeriksaan tiket. Semua menunjukkan tiketnya, sampai kepada si Mbak ini nasibnya sebetulnya dia beli tiket tanpa tempat duduk, harusnya dia berdiri, tapi nomor yang sama itu tiketnya cewek ini. Sampai kondekturnya ini heran-heran, jangan ngomong lah, ya, kamu cewek yang baik. Ada satu tempat duduk gratis, kamu boleh pakai itu, kira-kira begitu, ya. Ya, di sisa perjalanan lumayan lah, ya. Ternyata cewek ini, coba, kakinya juga cacat, tapi dia masih bisa berbuat baik, ya, kepada orang yang membutuhkan. Satu lagi, ya, berbuat baik itu seperti virus yang bisa menular. Ya, saudara perhatikan, ini video singkat ini, ya. Ada orang antri, ketika ada orang cacat yang di depan mempersilahkan ke depannya, lalu dia ambil posisi di belakang. Yang di belakangnya itu enak hati, ya, dia ikut pindah ke belakangnya, bayangkan ini. Nah, jadi saudara, berbuat baik seperti virus yang menular kepada orang lain, ya. Nah, virus apa yang sedang kita tularkan saat ini? Haleluya, kiranya virus kebaikan, ya. Di rumah tangga ada kebaikan, rumah tangga bahagia, di gereja, di mana saja. Kiranya ini menjadi identitas kita sebagai orang Kristen, ya. Nah, yang ketiga, ya, sudah terima Yesus, sudah hidup menurut kehendak Allah,
Dan kita juga sudah jadi orang Kristen yang baik. Yang keempat, Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, selama masih ada waktu. Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Oleh sebab itu, sekalipun sudah di masa pandemi corona ini, ternyata masih ada kesempatan untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Mari kita gunakan ya, jangan jemu-jemu, jangan capek. Kita gunakan dengan penuh semangat, saudara, untuk menggunakan waktu, tenaga, talenta, apa yang kita bisa lakukan di dalam melayani kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata giat itu bukan makin lama makin kurang, ya, tapi makin lama makin bertambah. Makin lama bertambah melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Janji Tuhan apa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, satu kali waktu kita akan terima mahkota yang kekal, keselamatan berdasarkan iman. Tapi mahkota kemuliaan itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dalam melayani kepada Tuhan. Nah, saudara, mari kita kalkulasi. Seandainya kita usia 70 tahun, seandainya loh ini ya, karena ada yang kurang. Mudah-mudahan kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun semua ya, sampai melungsungi kayak ular. 70 kali 365 hari 1 tahun sama dengan 25.550 hari. Itu usia kita. Sama dengan 613.200 jam. Sama dengan 36.792.000 menit. Sama dengan 2.207.520.000 detik. Ini, saudara, usia kita ya, sekian hari, sekian jam, sekian menit, sekian detik. Mari kita lihat, pada umumnya orang pakai tidur 8 jam per hari mulai dia lahir ya. Itu memakan waktu 23,3 tahun. Lalu dia studi, kemudian setelah studi dia kerja, umumnya juga 8 jam per hari. 23,3 tahun. Aktivitas lain juga 8 jam. Ini kan 24 jam ya. Aktivitas lain ini nonton TV 2 jam. Minimal ini ya, biasanya kurang ya. Nah, ini Facebook, WA 2 jam ini ya. Mandi, dandan, makan, apalagi kalau ibu-ibu ya, 2 jam ini per orang. Terus jalan keluar, shopping kayak gitu ya, ke mall 2 jam ya. Ini nonton TV 2 jam, Facebookan 2 jam. Ini sudah 8 jam. Jadi saudara, mana waktu untuk melayani Tuhan kalau begitu? Jangankan melayani Tuhan, untuk ibadah, untuk doa, baca firman Tuhan, dan lain-lain. Haleluya, saudara ya. Jadi selama kita hidup ini tidak peduli banyaknya pendeknya, tapi seberapa banyak waktu yang sudah kita alokasikan untuk melayani Tuhan.
Kalau yang lain-lain ya puji Tuhan. Nah saudara, ada satu ilustrasi ya. Seorang pengembara di hutan, ketika dia mau pulang, dia melintasi sungai yang jernih. Ada batu-batu yang gemerlapan, yang kemilau. Dia ambil, saudara. Waduh, ini warna merah. Wah, ini warna hijau. Waduh, ini ada batu kuning. Dia ambil di kantong. Sampai kantongnya itu penuh. Agak berat sedikit. Lalu dia melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah jalan dia melihat bunga-bunga yang indah, dia lempar satu batu ya. Dia jalan lagi, dia melihat ada burung emprit berkicau, dia lempar burung emprit ya. Burung cucak rawa dia lempar. Nah, sampai tiba di rumah, batunya tinggal beberapa butir ya, satu bongkar agak besar sedikit, lalu batu kecil-kecil berapa butir. Lalu temannya berkata, kamu dapat dari mana batu ini? Loh, waktu pulang di sungai sana di pedalaman. Loh, ini kalau tidak salah batu ini batu emas. Ini batu permata. Dan ketika diperiksakan kepada ahli batu, benar loh. Yang satunya batu bacan doko, yang satunya merah delima, yang lainnya zamrud, yang bongkar emas. Masya Allah, mana itu semua? Aku sudah lempar-lempar aja. Lempar apa? Emprit. Ya ampun. Merah delima kamu lempar emprit. Saudara, iya ada bunga-bunga juga. Ada cewek mandi tak lempar bongkar emas. Batu-batu permata seperti waktu yang sangat berharga yang Tuhan beri pada kita. Mari saudara, jangan lempar sia-sia. Jangan pakai untuk hal-hal yang sia-sia. Mari kita manfaatkan untuk terima keselamatan, untuk hidup sesuai kehendak Allah, untuk berbuat baik, dan untuk melayani kepada Tuhan. Hidupmu tidak sia-sia. Tuhan sediakan mahkota. Tuhan memberkati ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatannya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang kau beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini
yang Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah dalam hidup yang sementara ini semuanya tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Seberapa lama pun waktu yang Tuhan berikan pada kami, kami benar-benar sudah terima Engkau sebagai juru selamat kami. Sisa waktu yang kami jalani ini, kami hidup menurut kehendak Allah. Kami manfaatkan segala berkat Allah untuk berbuat baik, memberkati orang lain. Haleluya, dan bahkan untuk melayani Tuhan. Supaya hidup kami tidak sia-sia Tuhan, tapi di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, saat ini umat-Mu yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, dihiburkan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Ia bekerja dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, Ia selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, liburlah tanah yang berlubang. Menjadi sihat iman-Mu di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, liburlah tanah yang berlubang. Menjadi sihat iman-Mu di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, liburlah tanah yang berlubang. Menjadi siap iman-Mu di atas dasar iman. Tanah bergelombang, liburlah tanah yang berlubang. Menjadi siap iman-Mu di atas dasar iman. Mari kita bersalaman, kiri kanan hanya begini aja, ke kiri kanan ke belakang. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih persembahan saudara. Saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, tiba saatnya pulanglah ke rumah masing-masing dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa